Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian, khususnya teman-teman di FKS 513, jaringan Bapak Munir Hadi Mardana yang luar biasa, sahabat saya, sahabat kita semua. Pagi ini sesuai dengan harapan teman-teman sekalian, kita akan menyampaikan materi tentang kenasaan, ya. Kenasaan ini adalah materi standar di program pendidikan KDI sebagai salah satu materi di program pendidikan KDI yang akan mengupas berbagai macam hal tentang perusahaan NASA. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang belum pernah kenal dengan saya, ya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Hakim. Kalau di kantor biasa dipanggil Pak Hakim, ya. Kalau secara manajerial saya di Wakil Manajer Humas dan TS. Kalau di teknis saya di bidang peternakan dan perikanan. Ya, jadi silakan kalau ada teman-teman yang mau menanyakan tentang peternakan dan perikanan, silakan nanti menghubungi saya. Ya. Sebelumnya kami berharap pada teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman sekalian ya tetap selalu sehat di tengah-tengah pandemi corona ini, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan keterbatasan ini. Teman-teman sekalian tetap selalu sehat, tetap selalu semangat ya di dalam menjalankan bisnis NASA, dan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya, misalnya menggunakan masker, kalau tidak perlu tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya, ya. Sehingga teman-teman selalu sehat dan tetap bisa menjalankan bisnis NASA dengan baik dari rumah Anda masing-masing, ya. Baik teman sekalian, kita mulailah saja materi kita tentang kenasaan, ya. Nanti teman-teman bisa melihat di slide, dan supaya lebih jelas nanti saya akan keluar dari peredaran, ya. Nanti saya tidak terlihat, tetapi teman-teman bisa melihat di tampilan slide-nya. Oke. Nah, teman sekalian, materi kita adalah tentang kenasaan, ya. Pertama, kami dari manajemen, ya, mungkin bagi teman-teman mitra NASA yang masih baru bergabung, kami dari perusahaan menyampaikan selamat bergabung kepada teman-teman mitra usaha NASA, dan kita berharap di NASA ini kita bisa meraih masa depan yang lebih baik, ya, karena alhamdulillah NASA ini sudah banyak membuktikan bisa menjadi tempat kita mencari sumber penghasilan yang halal, yang barokah, sehingga dengan itu semua kita berharap akan mencapai atau akan mewujudkan masa depan kita yang lebih baik, ya. Kita berdoa bersama demikian. Nah, teman-teman sekalian, pada materi kenasaan ini ada beberapa hal yang mau kita sampaikan. Pertama, tentang kantornya atau tentang infrastruktur perusahaan, kemudian manajemen, kemudian sejarah, visi misi, sistem pemasaran, keunggulan, dan beberapa prestasi NASA, ya. Nah, ini adalah kantor pusat NASA. Ya, mungkin teman-teman sekalian yang belum pernah berkunjung ke kantor, ya, setidak-tidaknya melihat gambarnya dulu, ya. Mungkin ada teman-teman, karena saya melihat anggota FKS 513 ini jumlahnya ribuan orang, ada mungkin teman-teman yang belum berkesempatan hadir di kantor, ya setidaknya melihat kantornya dulu, ya, gitu. Kemudian selain kantor pusat sebagai tempat operasional, kita juga punya banyak gudang, teman sekalian. Ada, kalau tidak salah, kita punya 5 gudang besar di seluruh Indonesia, dan beberapa kantor operasional, kantor pelayanan namanya.
Ya, jadi tujuannya perusahaan mendirikan gudang dan kantor pelayanan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada mitra-mitra usaha NASA semuanya, ya, khususnya dalam distribusi produk. Ya, sebelum ada gudang-gudang di berbagai daerah, maka semua orderan itu dikirim dari kantor pusat atau gudang pusat yang ada di kantor pusat ini. Maka banyak kendala yang dihadapi, ya, mulai dari ketergantungan yang begitu besar kepada perusahaan ekspedisi, kemudian tergantung juga dengan kondisi cuaca, kemudian tergantung dengan kondisi makro, misalnya hambatan-hambatan di dalam transportasi dan sebagainya. Maka perusahaan mendirikan gudang-gudang sebagai tempat penyediaan produk dalam jumlah besar, sehingga produk bisa cepat dikirim dari gudang-gudang yang terdekat dari stokis, ya, sehingga produk juga akan sampai ke tangan teman-teman distributor semuanya, juga tentunya akan lebih cepat sampai ke para konsumen. Nah, ini adalah sebuah upaya dari perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada mitra-mitra usaha NASA semuanya, ya. Nah, kalau tadi yang kami sampaikan adalah tentang infrastruktur atau fasilitas fisik dari perusahaan NASA, maka kemudian yang akan kita kenalkan di sini adalah siapa saja yang berada di balik kemudinya PT NASA. Ya, saya yakin pasti teman-teman juga sudah banyak yang kenal, apalagi dengan beliau Bapak Direktur, tetapi mungkin juga belum kenal dengan staf yang lain. Maka pada kesempatan ini sebagai salah satu bagian dari perusahaan NASA akan kita perkenalkan manajemen PT NASA. Nah, sebelum kepada orang-orangnya atau personil-personilnya, maka kita sampaikan dulu ini adalah struktur manajemen PT NASA atau struktur organisasi manajemen PT NASA, ya. Di posisi tertinggi ada posisi seorang direktur utama, ya. Kemudian di bawahnya ada posisi direktur operasional. Kemudian di bawahnya banyak posisi manajer. Kemudian ada supervisor dan staff, ya, di bawah. Nah, ini adalah beliau-beliau yang menduduki top manajemen PT NASA, ya. Tentu teman-teman sekalian sudah tahu, ya, siapa Bapak Direktur Utama kita, yaitu Bapak Insinyur Hana Indra Kusuma, ya. Beliau yang menempati posisi nomor 2 dari kiri, ya. Orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat amanah sekali, sangat inovatif dalam memimpin perusahaan NASA, sehingga NASA bisa sampai seperti ini tidak lepas dari kepemimpinan beliau yang luar biasa, ya. Kemudian juga tadi ada posisi direktur operasional. Ini yang menjabat adalah Bapak Gunawan Budiarjo, yang berada atau yang duduk di nomor 2 dari kanan. Beliau juga adalah orang yang luar biasa, juga mengawal NASA dari awal, juga sangat berdedikasi di dalam memimpin atau menjabat sebagai direktur operasional. Kemudian ada beberapa posisi manajer, ya, tepatnya ada 10 posisi manajer, tetapi di perusahaan hanya dijabat oleh 2 orang, ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Insinyur Abdullah yang duduk di paling kanan. Beliau menjabat sebagai direktur, manajer keuangan, manajer personalia, manajer gudang, manajer rumah tangga dan umum, ya. Kemudian yang paling kiri adalah beliau yang luar biasa, Bapak Joni Rianto. Orangnya masih muda tetapi sangat cerdas, sangat luar biasa. Yang tidak salah perusahaan mempercayakan manajer technical service, support system, IT, dan juga business development service kepada beliau, ya.
Kemudian untuk para staf dan karyawan saat ini berjumlah kurang lebih 101 orang yang mereka bekerja di berbagai bidang. Ya. Kalau secara struktur kita banyak bidang atau divisi namanya di NASA ini, ada dari gudang sampai ke Business Development Service. Ke 101 orang tadi bekerja setiap harinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya, sesuai dengan pekerjaan atau spesifikasi keahliannya masing-masing, ya. Tetapi sifat atau tujuan pekerjaannya itu adalah sama. Walaupun pekerjaannya berbeda-beda, tetapi tujuan pekerjaannya itu sama, yaitu dalam rangka memberikan servis atau pelayanan yang kami usahakan selalu terbaik pada Anda sekalian, ya. Jadi kami adalah bekerja untuk melayani Bapak Ibu sekalian, melayani mitra-mitra usaha NASA semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ya, dengan pekerjaan kami masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bisnis NASA ada dua bagian yang berbeda atau dua komponen yang berbeda. Kami yang ada di kantor, ya, sudah kami perkenalkan tadi, ini di posisi manajemen, ya, yang bertanggung jawab atau mempunyai kewenangan di dalam penyediaan produk, menyediakan sistem bisnis, dan memberikan pelayanan atau support system kepada mitra-mitra usaha NASA semuanya. Sedangkan teman-teman ini berada di sebelahnya, yaitu sebagai mitra usaha perusahaan NASA. Dan posisi di antara manajemen dan mitra usaha ini adalah sejajar, jadi bukan atasan, bukan bawahan. Dan di antara keduanya terdapat garis yang tegas, artinya kami yang ada di manajemen ini tidak diperbolehkan merangkap menjadi seorang mitra usaha atau sebagai seorang distributor, ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ini diharapkan bisa memasarkan atau menjual produk sebanyak-banyaknya, kalau kami justru tidak boleh memasarkan atau menjual produk satu botol pun atau satu buah pun, ya, karena memang posisi kami di manajemen seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan sedikit menceritakan tentang sejarah singkat PT NASA. Ini adalah periodisasi waktu secara singkat sejarah perkembangan PT NASA dari awal mulanya dulu berdiri atau dirintis. Jadi cerita tentang NASA ini sudah dirintis sejak tahun 1990 yang lalu, di mana pada saat itu diadakan penelitian awal tentang pembuatan produk yang pertama kali. Beliau-beliau yang berjasa merintis pembuatan produk yang pertama, diantaranya atau salah satunya adalah Bapak Direktur kita, Bapak Hana Indra Kusuma. Beliau beserta beberapa kawannya dan juga atas jasa seorang formulator yang luar biasa, yaitu almarhum Bapak Insinyur Sumarno, merintis pembuatan produk. Dan yang dibuat pertama kali produknya sesuai dengan latar belakang pendidikan Pak Hana dan kawan-kawan, yaitu di bidang pertanian. Maka yang dibuat pertama kali adalah produk pertanian. Lebih tepatnya adalah produk pupuk organik cair, ya. Tapi pada saat itu belum ada NASA, ya, karena belum menjadi NASA, sehingga masih sebagai pupuk organik cair. Setelah produk itu bisa ditemukan, artinya memenuhi syarat untuk dibisniskan. Jadi produk untuk dibisniskan kan yang pertama harus berkualitas, harus bermanfaat. Yang kedua harus mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat. Apa artinya sebuah produk yang bagus, yang luar biasa, tapi seperti pupuk organik cair misalnya satu botol setengah liter harganya 1 juta,
Nah, pasti tidak memenuhi syarat secara bisnis. Tetapi alhamdulillah produk kita, pupuk organik cair kita secara teknis bisa dipenuhi dengan bukti yang banyak dihasilkan, peningkatan hasil produk pertanian yang dihasilkan setelah menggunakan pupuk organik cair kita, dan secara bisnis juga dipenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Maka produk mulai dipasarkan mulai tahun 1994 tentu dengan sistem konvensional ya, atau dengan cara penjualan biasa melewati toko-toko, toko pertanian, kelompok tani dan sebagainya. Alhamdulillah karena produk kita itu memang berkualitas dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka pemasaran semakin lama semakin luas. Hal ini menarik perhatian beberapa perusahaan multilevel atau MLM yang ada pada saat itu. Ada perusahaan multilevel dari Jogja, dari Solo, bahkan perusahaan multilevel multinasional dari Malaysia. Ini yang akhirnya tertarik memasarkan produk pupuk organik cair kita. Tetapi pada akhirnya Pak Hana dan kawan-kawan memutuskan untuk memasarkan sendiri produknya, sehingga Pak Hana dan kawan-kawan mendirikan perusahaan yaitu PT NASA ini pada tanggal 1 Oktober tahun 2002 yang lalu ya. Jadi inilah yang kita peringati secara resmi sebagai ulang tahunnya NASA, yaitu 1 Oktober tahun 2002 ya didirikannya. Pada waktu mendirikan perusahaan tentu Pak Hana dan kawan-kawan harus memberi nama. Setelah melalui diskusi yang panjang, membaca berbagai macam referensi, akhirnya memilih dua buah kata ini sebagai nama perusahaan yang didirikan, yaitu Natural Nusantara, yang disingkat menjadi NASA. Masing-masing kata ini mengandung arti dan makna tersendiri. Natural artinya back to nature atau kembali ke alam. Ini mengandung arti bahwa produk-produk yang dipasarkan oleh NASA, khususnya produk-produk andalannya adalah produk-produk yang alami. Ya. Kemudian Nusantara artinya adalah memberdayakan potensi bangsa. Jadi kita berkomitmen untuk hanya tetap memasarkan produk dari dalam negeri saja. Mungkin ada bahan baku atau bahan-bahan pelengkapnya semacam kemasan atau bahan yang lain masih kita datangkan dari luar negeri karena memang tidak mudah atau tidak bisa didapatkan di Indonesia. Tetapi proses pembuatannya atau manufacturingnya tetap diadakan di Indonesia. Ya. Tujuannya adalah kita ingin memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia sendiri. Tidak hanya menjadi karyawan dan mitra usaha saja, tetapi juga dengan kita memasarkan produk dari dalam negeri, maka akan juga membantu pemerintah di dalam penyerapan tenaga kerja, ya, sehingga kita bisa menyerap tenaga kerja yang banyak untuk bekerja di pabrik-pabrik pembuatannya produk NASA. Yang tentu ini tidak akan kita dapatkan atau tidak akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat Indonesia jika produk NASA itu diimpor dari luar negeri. Ya, maka komitmen kita tetap memasarkan produk dari dalam negeri yang berkualitas tentunya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kalau teman-teman yang sudah menjadi mitra usaha sejak lama pasti juga mengetahui perkembangan NASA dari awal seperti apa. Tapi bagi teman-teman yang masih baru, nah teman-teman bisa melihat perkembangan NASA, perkembangan perusahaan dilihat dari kantornya atau tempat usahanya. Nah, jadi dulu kita hanya berkantor ketika mengawali NASA itu berkantor di sebuah ruang tamu saja. Lebih tepatnya adalah ruang tamu dari rumah Bapak Hana, Bapak Direktur kita.
Ya namanya ruang tamu tentu sangat kecil ya, mungkin ukurannya hanya 3x4 atau 4x5. Itu pun multifungsi ruangannya. Ya sebagai kantor, sebagai gudang, sebagai ruang tamu, juga sebagai garasi kalau malam karena motornya dimasukkan ya di situ. Alhamdulillah karena NASA ini perusahaan yang banyak memberikan manfaat, maka kemudian bisa mengontrak sebuah rumah di Jalan Ki Mangunsarkoro di Kecamatan Pakualaman di tengah kota Yogyakarta. Ya. Jadi kalau awalnya dulu hanya sebuah ruangan, sekarang bisa menyewa sebuah rumah, sudah ada peningkatan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2006 perusahaan mulai membangun kantor yang sekarang kita tempati ini. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 2008 perusahaan resmi berkantor di kantor kita ini. Dan hal yang patut kita syukuri, kalau dua tempat di atas ini kita dapatkan dari meminjam dan mengontrak, walaupun kecil tapi mengontrak, tetapi yang kantor kita sekarang ini biarpun besar tapi milik sendiri ya. Ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri bersama. Dan tentu perusahaan juga bercita-cita, berkeinginan membangun kantor yang lebih hebat lagi, agar teman-teman kalau nanti hadir di kantor lebih nyaman, lebih banyak fasilitas yang bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya gitu. Nah, kalau kemudian ini adalah perkembangan perusahaan dari produk-produknya. Kalau tadi perkembangan perusahaan dengan parameter kantornya ya, yang dulu dari kecil menjadi besar. Kalau sekarang adalah perkembangan perusahaan dari produknya. Pada waktu sebelum NASA kita hanya punya satu macam produk, yaitu pupuk organik cair saja. Kemudian setelah NASA berdiri, produknya diperkaya ya, tidak hanya pupuk organik cair tetapi juga pupuk organik padat, ada PPT hormonik, ada Power Nutrition, ada Super NASA dan sebagainya. Kemudian juga dilengkapi dengan produk-produk pembasmi atau pengendali hama penyakit tanaman yang memang sekarang baru diperpanjang izinnya ya, insya Allah nanti bisa kita order kembali setelah selesai. Kemudian juga produk untuk peternakan dan perikanan. Kemudian juga kita punya produk kesehatan yang pertama ya. Jadi semacam lecithin, amne, HWT, kemudian SBMN, itu adalah produk-produk kesehatan yang pertama. Nah, dulu kita hanya punya satu macam produk saja, yaitu pupuk organik cair. Alhamdulillah bisa meningkat menjadi kurang lebih 15 produk. Dan dari tahun ke tahun perusahaan alhamdulillah semakin meningkatkan jumlah dan jenis produknya. Dan pada tahun 2007 mulai masuk produk kosmetik, dan hingga dalam akhir-akhir tahun ini ya, kita juga semakin memperkaya dengan produk-produk kosmetik, produk kesehatan dan sebagainya. Ini adalah sebuah bukti bahwa NASA adalah perusahaan yang mengalami perkembangan dan kemajuan. Dari dulunya hanya mempunyai satu macam produk, 15 produk, sekarang sudah lebih dari 200 produk. Ini adalah hal yang patut kita syukuri bersama. Gitu. Nah, mitra usaha NASA di manapun Anda berada, sejak awal mendirikan PT NASA, Pak Hana dan kawan-kawan ini sudah mempunyai impian yang tidak terbatas. Artinya Pak Hana dan kawan-kawan sudah memikirkan arah dan tujuan PT NASA. Maka Pak Hana dan kawan-kawan sejak awal mendirikan NASA sudah mencanangkan apa yang disebut sebagai visi, misi, dan tujuan PT NASA. Sehingga perjalanan PT NASA ini mempunyai arah yang pasti. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi
mempunyai tujuan-tujuan lain yang jauh lebih luar biasa. Nah, kita simak berikutnya. Nah, ini adalah visi, misi, dan tujuan PT NASA. Visinya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat Indonesia hidup bahagia dan sejahtera selaras dengan alam. Misinya adalah memberdayakan sumber daya alam dan manusia dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan didirikannya PT NASA adalah menjadi perusahaan network asri Indonesia yang terbaik, berkah, dan bermanfaat untuk banyak insan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari bisnisnya, tetapi juga dari produknya dan juga dari pendidikannya. Ya, karena tiga hal inilah yang sebenarnya menjadi kekayaan NASA. Pertama adalah produk, yang kedua bisnis, dan yang ketiga adalah sistem pendidikan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, karena ketiganya menjadi kunci sukses kita berbisnis di NASA. Nah, ini adalah visi, misi, dan tujuan NASA. Mudah-mudahan ini juga menjadi visi, misi, dan tujuan mitra-mitra NASA semuanya, karena mitra-mitra NASA juga menjadi bagian dari keluarga besar NASA yang sudah seharusnya membawa visi, misi, dan tujuan ini menjadi tujuan visi, misi Anda di dalam menjalankan bisnis NASA. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat mengapa NASA menggunakan sistem jaringan atau multi level marketing di dalam memasarkan produknya. Sebenarnya kalau para pemilik bisnis NASA ini atau pendiri NASA ini hanya mencari keuntungan secara finansial, secara materi, maka sebenarnya cukup menggunakan pemasaran secara biasa atau konvensional. Ya, sudah bisa mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari situ. Tetapi Pak Hana dan kawan-kawan, para pemilik perusahaan NASA adalah orang-orang yang luar biasa, yang memikirkan bagaimana NASA ini bisa membawa manfaat bagi banyak masyarakat, bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memasarkan produk NASA. Maka akhirnya dipilihlah sistem jaringan atau multi level marketing. Nah, ini adalah latar belakang bagi kenapa NASA menggunakan sistem multi level marketing untuk memasarkan produknya. Di antaranya yang pertama adalah mempercepat penyebaran visi misi NASA. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan sistem konvensional, maka tidak banyak orang yang akan ikut bisa memasarkan atau menjalankan bisnis NASA. Hanya mereka-mereka yang mempunyai penghasilan atau mempunyai modal yang besar. Hanya orang-orang yang mempunyai toko, entah toko pertanian, toko kosmetik, toko obat, dan sebagainya. Tentu tidak semua orang bisa mempunyai toko. Nah, tetapi dengan sistem multi level marketing, maka memungkinkan siapapun yang berminat, siapapun yang mau untuk ikut memasarkan produk NASA. Maka disinilah NASA bisa menciptakan lapangan usaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, memberikan kesempatan sebagai jalan untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat Indonesia. Dengan sistem seperti ini, maka kita juga bisa membangun ekonomi kerakyatan. Artinya kita bisa memeratakan pendapatan masyarakat, dan luar biasanya lagi, kita juga bisa mencegah arus urbanisasi atau perpindahan penduduk. Karena siapapun bisa tetap tinggal di rumahnya masing-masing, bersama orang-orang yang dicintainya, bersama keluarganya, tetapi mempunyai penghasilan yang sama atau bahkan melebihi ketika mereka harus bekerja berpisah dengan keluarganya. Apakah berpisah
pindah kota, misalnya merantau ke Jakarta atau ke kota-kota besar, atau bahkan merantau di luar negeri, ya. Tentu hal itu sebenarnya tidak mereka inginkan. Nah, maka pilihan bisnis NASA inilah pilihan yang luar biasa. Anda berkesempatan mendapatkan penghasilan yang luar biasa, yang bisa mencukupi kebutuhan Bapak Ibu sekalian di dalam keluarga masing-masing, tetapi Bapak Ibu masih bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang hadir di sekeliling Anda, yang selalu mensupport Anda, ya. Tidak perlu Anda berpisah dengan mereka. Nah, ini diantaranya alasan kenapa NASA menggunakan sistem multi level marketing untuk memasarkan produknya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, memang di Indonesia nama MLM ini tidak begitu enak didengar, ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendapatkan dikatakan yang kurang menyenangkan karena teman-teman sekalian bergabung atau menjalankan bisnis MLM, ya. Hal ini sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan karena banyak orang yang tidak paham apa bedanya multi level marketing murni dan bisnis yang mengatasnamakan MLM, padahal sebenarnya bukan MLM. Dan bisnis seperti itulah yang membuat citra buruk atau nama MLM asli atau murni ini menjadi jelek. Bisnis seperti itu menggunakan sistem money game, ya. Jadi hanya mengandalkan dari bonus perekrutan, atau kalaupun di situ ada produknya, bukan merupakan bisnis utamanya, hanya sebagai kamuflase saja. Jadi produk atau bisnis utamanya adalah dari perekrutan member baru. Tentunya karena bonusnya itu dari perekrutan, pasti biaya pendaftarannya mahal. Karena pendaftaran ini digunakan sebagai komponen bonus bagi orang-orang yang sudah masuk sebelumnya atau upline-nya. Bisnis seperti itu dijamin tidak akan bertahan lama, ya, karena motivasi utamanya adalah mencari member baru, bukan penjualan produk, sehingga penghasilannya seorang distributor atau seorang member ini dari merekrut orang lain, bukan dari pemasaran atau penjualan produk seperti multi level NASA, ya. Umurnya pendek dan ini sudah dilarang oleh pemerintah sehingga pasti tidak terdaftar. Saat ini memang bentuk perusahaan seperti itu bervariasi bentuknya. Ada yang dikamuflasekan dengan ada produknya, tetapi tetap di situ ada bonus perekrutannya. Pendaftaran langsung mendapatkan produk, nanti ada bonus perekrutannya dan sebagainya. Jadi ada namanya semi money game, ya. Tetapi kalau sistem marketing plan NASA atau multi level NASA adalah multi level murni, ya, sehingga tidak ada bonus perekrutan, semata-mata bonusnya dari pemasaran produk dan pengembangan jaringannya, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau ada orang-orang yang menyamakan NASA itu dengan MLM lain yang menurut pemahaman masyarakat MLM itu adalah money game, maka teman-teman bisa memberikan penjelasan dengan penjelasan seperti ini. Apa bedanya multi level murni dan sistem bisnis money game atau semi money game, gitu. Dan NASA ini menggunakan sistem multi level murni. Salah satu buktinya kita sekarang sudah masuk menjadi anggota dari APLI. APLI itu apa? APLI itu adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yaitu organisasi perusahaan-perusahaan multi level murni di Indonesia. Ya, ini sebenarnya tidak wajib, perusahaan multi level itu tidak wajib menjadi anggota APLI. Tetapi kalau sudah terdaftar menjadi APLI, maka dipastikan dia sebagai perusahaan multi level murni, seperti itu. Nah, maka kita sekarang pun masuk menjadi anggota APLI. Dan prinsip multi level NASA memperhatikan banyak hal, ya, baik itu
ekonomi kerakyatan, mengutamakan pendidikan, mengutamakan keadilan, juga memupuk jiwa nasionalisme, dan kita memperhatikan prinsip syariah, sehingga kita harapkan sistem multilevel NASA ini benar-benar membawa kebaikan bagi semuanya. Semua aturan bisnis NASA bisa Anda pelajari secara terbuka oleh siapapun mitra usaha NASA, karena semuanya sudah dituangkan di dalam marketing plan NASA. Nah, itu teman-teman sekalian, alasan mengapa NASA menggunakan sistem multi-level marketing untuk memasarkan produknya, bukan menggunakan sistem konvensional. Alasan utamanya adalah kita ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi siapapun untuk ikut mendapatkan penghasilan di NASA. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melihat apa keunggulan bisnis NASA. Tentu alhamdulillah NASA bisa menjadi sebesar ini dengan jumlah member lebih dari 1,2 juta orang, dengan produk lebih dari 200 produk, dengan infrastruktur yang sedemikian besarnya. Tentu ini semuanya tidak lepas dari keunggulan-keunggulan bisnis yang dimiliki oleh NASA. Nah, yang pertama adalah sistem bisnis NASA ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi seorang wirausaha. Ini juga menjadi sebuah sumbangsih NASA terhadap bangsa dan negara, khususnya dalam mengatasi pengangguran. Karena kita tahu bahwa berdasarkan data tahun 2018, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia ini ada 6,87 juta. Apalagi kalau yang ditambah dengan setengah penganggur, ini bahkan mencapai 36 juta orang. Ini tentu memerlukan sebuah solusi, ya. Maka kita sebagai anak bangsa berusaha ikut memecahkan persoalan bangsa ini dengan sistem bisnis NASA yang kita miliki. Dengan sistem bisnis NASA ini, maka memberikan peluang kepada siapapun untuk menjadi seorang wirausaha atau seorang pebisnis, yaitu pebisnis produk NASA, mengembangkan jaringan NASA dan memasarkan produk NASA. Sudah banyak orang-orang yang dulu belum mempunyai pekerjaan, alhamdulillah sekarang bisa mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan kehidupannya, kehidupan keluarganya setelah menjalankan bisnis NASA. Ini adalah sebagai bukti NASA bisa menjadi solusi persoalan pengangguran di Indonesia. Kemudian kelebihan bisnis NASA lain lagi adalah mitra usaha atau teman-teman sekalian tidak perlu memikirkan menyediakan atau mau menjual atau memasarkan produk apa, karena semua produknya sudah disediakan oleh perusahaan, baik di bidang pertanian atau agrokompleks, di bidang kesehatan, kecantikan, maupun kebutuhan rumah tangga, ya. Semua produk NASA mempunyai potensi bisnis masing-masing, sehingga nanti Anda harus menemukan potensi itu untuk Anda kembangkan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu melakukan penelitian, melakukan pembuatan atau membuat produk sendiri, ya, tapi semuanya sudah disediakan oleh NASA. Untuk membuat produk-produk NASA tentu saja diperlukan tidak hanya modal berupa finansial, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, modal relasi, dan sebagainya. Ya, semuanya sudah disediakan oleh perusahaan, tinggal teman-teman sekalian menjalankan bisnisnya, ya, memasarkan produknya dan mengembangkan jaringan pemasarannya. Ya, ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh bisnis NASA. Kemudian kelebihan yang lain adalah modalnya terjangkau. Untuk menjadikan seorang pebisnis NASA, maka Anda tidak perlu merogoh kocek Anda dalam-dalam. Tidak perlu menyediakan berlembar-lembar kertas berwarna merah gambar Bapak proklamator kita, tapi cukup menyediakan 2 lembar kertas berwarna merah
gambar Bapak Soekarno-Hatta alias 200.000. Ya, sudah menjadikan Anda mempunyai hak untuk menjalankan bisnis NASA dengan potensi penghasilan yang tidak terbatas. Kemudian sistem bisnisnya sudah disediakan semuanya, Anda tinggal menjalankannya. Semua aturan untuk mendapatkan peringkat, untuk mencapai peringkat-peringkat yang ada di NASA beserta potensi penghasilannya ini sudah ditentukan, ya Anda tinggal menjalankan saja. Satu lagi kelebihannya adalah bahwa di bisnis NASA ini penuh sekali dengan program pendidikan, baik itu pendidikan bisnis, pendidikan motivasi maupun pendidikan tentang produk atau product knowledge, ya, yang diadakan oleh pihak-pihak yang berkompeten tentunya. Kalau pendidikan pengetahuan tentang produk diadakan oleh perusahaan melalui para technical service-nya, yang sekarang sudah mulai mengupload di channel YouTube NASA. Silakan Anda tonton di sana. Secara periodik kita upload materi-materi dari semua bidang, dari kesehatan, kecantikan, pertanian, peternakan, dan perikanan, ya. Kemudian pendidikan tentang bisnis, tentunya setiap jaringan juga mengadakan pendidikan tersendiri. Salah satunya di FKS 513 ini dengan pendidikan online ini adalah hal yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi. Nah, salah satunya juga program pendidikan KDI dengan berbagai macam bentuknya. Awal mulanya dulu namanya KDI saja, ya, yang diadakan di Jogja setiap 1 minggu sekali. Tentu ini menimbulkan kerepotan tersendiri karena bagi teman-teman yang tempat tinggalnya jauh dari Jogja harus selama 8 minggu atau 2 bulan harus datang ke Jogja terus setiap minggunya untuk lulus mengikuti KDI. Nah, sekarang program KDI diadakan dalam satu waktu, satu tempat. Ada yang menjadi KDI Plus, ada yang menjadi KDI Master, KDI Fokus, KDI Intensif, dan sebagainya. Ya, ini semua adalah program pendidikan yang sangat luar biasa. KDI ini adalah program yang luar biasa yang sudah banyak melahirkan para leader-leader, para distributor NASA yang luar biasa, yang sukses di bisnis NASA. Sebagian besar adalah lulusan dari program KDI ini. Dan ini sudah diadakan sejak dahulu kala, ya. Program KDI ini sudah diadakan sejak tahun 2008 atau mungkin sudah sebelumnya sudah diadakan, ya. Jadi sudah terbukti banyak memberikan manfaat. Kelebihan bisnis NASA lain lagi dari segi pemasaran produk adalah bahwa sebenarnya produk kita itu mengurusi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk kebutuhan untuk makan. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Maka disitulah potensi produk pertanian kita. Kemudian kemudian kebutuhan untuk sehat, maka ini juga kebutuhan yang sangat mendasar. Disitulah potensi produk kesehatan kita. Bagi seorang perempuan, masalah kecantikan juga menjadi kebutuhan yang utama, maka disitulah potensi produk kecantikan kita, produk kecantikan NASA. Nah, maka teman-teman tidak perlu khawatir tentang pemasaran produk, karena produk kita itu sebenarnya produk yang diperlukan oleh seluruh manusia di dunia. Maka orientasi bisnis teman-teman sekalian, maka sekarang harus punya orientasi global. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga harus berorientasi ke seluruh dunia bahkan. Ditunjang dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi internet yang memungkinkan Anda memberikan penawaran tidak terbatas ke seluruh dunia, ya, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita bicara potensi di bidang pertanian, maka ini juga sangat luar biasa sekali. Yang kita tampilkan di sini adalah potensi yang ada di Indonesia, baik itu jumlah penduduknya, lahan pertaniannya, jumlah ternak, ikan, dan sebagainya. Kalau semua potensi ini menggunakan produk NASA,
maka sudah bisa mendatangkan omset yang luar biasa besar sekali. Sebagai pedoman teman-teman sekalian, dalam 1 hektar lahan pertanian, kalau itu menggunakan produk NASA sesuai rekomendasi dari tim perusahaan, dengan harga konsumen kurang lebih harganya 1,5 juta. Maka Anda tinggal mengalihkan dengan luas potensi lahan pertanian di Indonesia, bisa Anda hitung sendiri jika semuanya menggunakan produk NASA. Kalaupun itu 1%-nya saja, itu sudah mendatangkan omset juga yang luar biasa, ya. Ini adalah potensi produk di bidang agrokompleks atau pertanian. Kemudian selanjutnya adalah potensi di bidang penghasilan. Jadi kelebihan bisnis NASA adalah memberikan Anda berbagai macam jenis penghasilan. Kalau kita berbisnis secara konvensional atau berbisnis dengan cara biasa, dengan mendirikan toko, mendirikan warung, kalau besar yang mendirikan minimarket, supermarket, bahkan mall, maka kita hanya akan mendapatkan satu macam jenis penghasilan saja, yaitu dari selisih harga, atau di NASA dikenal sebagai laba eceran. Jadi Anda misalnya membuka toko, maka Anda membeli produk dengan harga grosir, kemudian menjual ke konsumen dengan harga konsumen, maka penghasilan Anda satu-satunya hanya selisih harga konsumen dikurangi harga grosir. Nah, tetapi di NASA itu hanya salah satu saja, karena masih tersedia banyak jenis penghasilan yang lain. Di antaranya adalah penghasilan sebagai seorang stokis. Ada potensi tersendiri ketika nanti teman-teman sudah memenuhi syarat menjadi stokis. Ada beberapa jenis penghasilan yang akan Anda terima ketika Anda sudah menjadi seorang stokis. Tentu Anda harus segera termotivasi untuk menjadi seorang stokis, tetapi ada syaratnya, yaitu stokis yang qualified. Baik secara omset maupun secara jaringan harus yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan, ya, persyaratan yang sebenarnya baik peringkatnya maupun omsetnya, sehingga potensi yang tersedia sebagai seorang stokis ini akan benar-benar Anda dapatkan nantinya. Kemudian ada jenis penghasilan lain lagi yang ketiga, yaitu passive income atau bonus setiap bulannya. Bonus ini adalah atas jasa teman-teman sekalian menjadi bintang iklannya produk NASA, dan bintang iklan dan bintang membangun jaringan pemasaran. Maka setiap bulannya teman-teman mendapatkan penghargaan dari perusahaan berupa rabat atau bonus yang Anda terima sekitar tanggal 20-an, ya. Nah, tentunya ini tidak akan Anda dapatkan ketika Anda berbisnis secara konvensional, karena Anda bukan bintang iklannya. Setiap produk ini sebenarnya ada nilai bisnisnya, ada biaya promosinya. Produk apapun, ya, yang dijual secara konvensional, apakah produk kendaraan atau produk elektronik maupun produk konsumsi, semuanya dalam setiap item produk perusahaan sudah bisa menghitung berapa biaya promosinya. Tetapi biaya promosi itu kalau dipasarkan secara konvensional diberikan ke para bintang iklan atau ke stasiun televisi, ke internet sekarang, bukan kepada Anda sebagai seorang pemasar, ya, karena sistem bisnisnya memang seperti itu. Tetapi di NASA, karena Anda adalah bintang iklannya, maka biaya promosi itu diberikan kepada Anda sekalian dalam bentuk rabat atau bonus melalui atau sesuai dengan prestasi Anda masing-masing, ya, sehingga perlu ada alat ukurnya berupa PV atau point value. Selanjutnya satu lagi yang tidak kalah hebatnya adalah potensi cashback. Mungkin teman-teman masih asing ini, apa itu cashback?
Cashback adalah jenis penghasilan yang khusus akan Anda dapatkan dari produk pertanian dengan transaksi minimal 25 juta rupiah. Ya, kalau Anda bisa mengegulkan sebuah transaksi atau bisa deal transaksi dari produk agro minimal 25 juta rupiah, akan mendapatkan potensi penghasilan dalam bentuk cashback. Nah, ini kalau diterangkan akan panjang, di lain kesempatan bisa kita terangkan. Atau bisa Anda bertanya kepada para upline Anda sekalian yang sudah pernah mendapatkan bagaimana rasanya pendapatan berupa cashback ini ya. Kalau laba eceran atau bonus stokis, bonus bonus rabat ini seperti kalau kita memancing ini ikan-ikan yang kecil-kecil ya. Jadi dapatnya sering tapi ukurannya seperti tidak besar-besar. Tapi kalau cashback ini sekali dapat seperti kita dapat ikan paus ya. Jadi luar biasa. Jadi ini juga sebuah potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan khusus dari produk agrokompleks. Nah, ini teman-teman sekalian, salah satu kelebihan bisnis NASA yaitu NASA menyediakan banyak jenis penghasilan. Tidak hanya satu macam jenis saja. Kemudian potensi atau kelebihan bisnis NASA lain lagi adalah bisa dikembangkan dimanapun. Ya, Anda tinggal di desa, Anda tinggal di kota, mempunyai peluang yang sama untuk menjalankan bisnis NASA. Bahkan dari segi waktu ini sepanjang masa, karena produk NASA ini produk yang diperlukan manusia sepanjang masa. Orang pengen makan, orang pengen sehat, orang pengen cantik atau penampilan ini tidak ada habisnya. Maka potensi bisnis NASA ini sepanjang masa. Kemudian satu lagi yang tidak kalah hebatnya adalah bisnis NASA ini bisa diwariskan. Ya. Apa yang bisa diwariskan? Pertama tentu nomor anggotanya. Nah, di nomor anggota itu ada jaringannya yang sudah disusun, yang sudah dibangun, ada omsetnya, ada bonusnya. Maka ketika hal itu yang bisa diwariskan kepada ahli waris Anda masing-masing. Tentunya ini tidak bisa akan Anda dapatkan jika Anda bekerja sebagai seorang karyawan. Anda tidak akan pernah bisa mewariskan jabatan atau gaji sebesar apapun kepada ahli waris Anda. Karena Anda bukan pemilik perusahaan atau pemilik bisnisnya. Tetapi di NASA ini Anda adalah pemilik bisnis, pemilik jaringan, pemilik omset, pemilik bonus atau penghasilan. Maka sampai kapanpun bisa Anda wariskan kepada ahli waris Anda masing-masing. Seperti itu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat cocok, yang sangat tepat jika Anda ingin mewariskan sesuatu yang berharga kepada ahli waris atau keluarga Anda nantinya. Seperti itu. Kemudian sistem bisnis NASA ini memberikan Anda kebebasan waktu dan finansial. Ya, Anda bukan sebagai seorang karyawan yang terikat waktu, yang terikat penghasilannya, tetapi Anda adalah seorang pebisnis yang bekerja untuk diri Anda sendiri, maka Anda memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ya, ini juga sebuah hal yang sangat luar biasa. Kemudian karena Anda ini tidak bekerja sebagai seorang pekerja atau karyawan, Anda tidak akan mendapatkan target dari tempat Anda bekerja. Yang memberi target adalah impian-impian Anda atau target-target Anda sendiri. Tentu tidak akan ada yang memarahi, tidak akan pernah Anda dipecat oleh tempat Anda bekerja, karena Anda bekerja untuk Anda sendiri. Maka yang memberi target adalah impian atau cita-cita Anda sendiri. Ya, tentu lebih ringan, lebih enak dirasakan daripada kita mendapatkan target dari tempat kita bekerja jika kita bekerja sebagai seorang karyawan atau pegawai. Kemudian juga sistem bisnis ini tidak mengenal pembatasan, baik itu pembatasan dalam memasarkan produk maupun pembatasan dalam pengembangan jaringan. Anda bisa membangun jaringan dimanapun, Anda bisa memasarkan produk kemanapun. Ya, tentu
dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang harus dipenuhi tentunya, seperti itu. Kemudian juga produk NASA ini memenuhi syarat yang cocok, memenuhi syarat sebagai produk yang cocok untuk dibisniskan, ya, karena produknya dibutuhkan, bermanfaat, berkualitas, harganya terjangkau, dan juga unik dan mempunyai sifat habis pakai atau RIP. Dengan sifat habis pakai ini akan mendatangkan repeat order atau pembelian kembali yang cepat. Nah, ini kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar di dunia, ini hampir sebagian besar didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang produknya habis pakai. Misalnya kita melihat produk Unilever, produk Johnson & Johnson, produk P&G. Kalau di Indonesia ada grup Jarum, grup Indofood, grup Wings, dan sebagainya. Ini adalah produk-produk yang habis pakai, dan mereka menjadi perusahaan besar yang bertahan bertahun-tahun, ya, sehingga sifat ini juga kita miliki, ya. Produk NASA adalah produk yang diperlukan dan habis pakai. Ini juga mudah-mudahan menjadi salah satu kunci kelangsungan bisnis NASA. Selanjutnya adalah bisnis NASA itu yang bisnisnya sangat luas karena bisa dijalankan oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Baik Anda masih menjalankan profesi sebelumnya, lalu kemudian teman-teman juga menjalankan bisnis NASA, maupun teman-teman 100% menjadi seorang pebisnis NASA, ini bisa dijalankan, ya. Banyak sekali latar belakang para mitra usaha NASA ini, dari latar belakang kepolisian, latar belakang TNI, latar belakang ASN atau pegawai negeri, maupun pekerja-pekerja swasta, ya, yang beraneka ragam, semuanya bisa menjalankan bisnis NASA. Ini menjadikan sebuah sifat luas dari bisnis NASA. Kemudian kalau produk di bidang agrokompleks ini mendukung program pemerintah di dalam perbaikan lingkungan hidup, karena produk kita itu semuanya organik, ya, baik pupuknya maupun pengendali hama penyakitnya semuanya organik. Kemudian kelebihan bisnis NASA lain lagi adalah perusahaan memberikan penghargaan kepada mitra usahanya, tidak hanya berupa finansial atau keuangan atau bonus, tetapi perusahaan memberikan penghargaan Anda dalam bentuk perjalanan wisata atau perjalanan ibadah. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2008 yang lalu, dan secara teratur setiap sekian tahun sekali program ini diadakan. Ini dulu program yang pertama tahun 2008, perjalanan wisata ke beberapa negara Asia Tenggara. Dilanjutkan tahun 2011, perusahaan membuat program ibadah umroh gratis atau perjalanan rohani, ya. Tahun 2014, perusahaan mempunyai program perjalanan wisata ke Pulau Bali, ya. Pada saat itu kurang lebih 125 orang yang berangkat mendapatkan fasilitas atau mendapatkan reward wisata ke Bali. Nah, di situ ada upline Anda yang luar biasa, Bapak Munir, salah satu yang terlihat di foto dengan jempolnya luar biasa. Juga Bapak Sindu ada di sebelahnya, ya. Kemudian tahun 2016 perjalanan wisata ke Singapura dan Malaysia. Kita terbang dari Jogja, turun di Singapura, jalan-jalan di Singapura, lalu nyebrang ke Semenanjung, Malaysia, dan pulang dari Kuala Lumpur. Dan semuanya gratis, ya. Baik itu tiket pesawatnya, akomodasinya, masuk objek wisatanya gratis. Pasti teman-teman akan bertanya, oleh-olehnya gratis nggak, Pak? Nah, gratis oleh-olehnya. Kita berikan setiap tanggal 20 yang buat beli oleh-oleh, ya. Gratis kan? Ya.
Nah, kemudian perusahaan masih punya program yang masih berjalan ya. Kalau tadi mungkin teman-teman yang baru bergabung di NASA akan bilang, wah itu kan sudah lewat Pak. Nah, mana yang masih buat kita-kita? Nah, jangan khawatir. Kita masih punya program wisata Nusantara dan wisata reward umroh atau wisata Eropa. Jadi tugasnya teman-teman adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Mengenai bagaimana cara mendapatkan 1 poin, nanti bisa bertanya ke para upline-upline Anda, atau pasti Anda sudah tahu dari informasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mengumpulkan minimal 8 poin, maka teman-teman sudah berhak ikut wisata Nusantara. Wisata Nusantara di sini artinya tidak wisata dalam negeri ya, tetapi wisata ke negara-negara di Asia Tenggara. Ya, jadi program yang sudah kita jalankan kemarin tahun 2019 ada perjalanan wisata ke Thailand, ada yang memilih ke Thailand, ada yang memilih ke Singapura dan Malaysia. Ya, ini realisasi reward wisata Nusantara di tahun 2019 yang lalu. Nah, sebenarnya reward wisata di tahun ini sudah dibuat programnya ya. Perusahaan sudah merencanakan perjalanan wisatanya, bahkan sekarang ditambah 1 destinasi lagi yaitu ke Beijing dengan menukarkan 14 poin atau 14 champion point. Bahkan perusahaan sudah menentukan tanggalnya. Kemarin direncanakan yang ke Singapura dan Kuala Lumpur ini tanggal 22 sampai 25 Maret tahun 2020. Yang ke Bangkok, Thailand tanggal 25 sampai 28 Februari. Dan yang ke Beijing tanggal 1 sampai 5 April tahun 2020. Tetapi apa daya, kita semua menghadapi musibah atau pandemi Corona ini, sehingga kita program ini tertunda. Tetapi jangan khawatir, bagi Anda yang sudah mengumpulkan poinnya tidak hilang, poinnya tetap utuh. Mudah-mudahan kita berdoa tahun depan sudah lepas dari pandemi ini sehingga program bisa dilanjutkan kembali atau direalisasikan ya, gitu. Ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa bagi teman-teman sekalian, karena Anda tidak dipungut biaya sepeser pun, dan luar biasanya program ini tidak mengambil haknya distributor. Jadi program ini tidak mengambil BV yang terkumpul ya, semata-mata mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Anda, karena Anda sekalian adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sudah berprestasi menjalankan atau membangun bisnis NASA, maka Anda berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk perjalanan wisata gratis ini. Kemudian kalau poinnya tadi Anda kumpulkan, misalnya Anda tidak ingin menukarkan poinnya setiap tahun, maka Anda menyimpan poinnya, dan ketika sudah mencapai 40 poin, nanti tahun 2022 insya Allah mudah-mudahan Anda bisa memilih antara atau menjadi ibadah umroh atau wisata ke Eropa ya. Bagi teman-teman yang mempunyai poin yang luar biasa besar, setiap bulannya bisa mengumpulkan poin banyak, maka setiap tahun bisa jalan-jalan ke negara-negara Nusantara, tapi nanti juga masih bisa mendapatkan kesempatan atau berhak mendapatkan umroh atau wisata ke Eropa ya. Jadi siapapun bisa mendapatkan program wisata ini dengan mengumpulkan poinnya ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan keadaan segera aman sehingga program ini bisa segera kita realisasikan bersama-sama. Perusahaan berharap banyak teman-teman yang bisa mencapainya ya, karena perusahaan akan sangat senang memberikan penghargaan kepada mitra-mitra usahanya yang sudah berprestasi. Dan bagi teman-teman yang masih baru, jangan khawatir karena program ini masih berjalan 3 tahun ke depan. Anda masih punya
peluang yang terbuka setidak-tidaknya untuk mendapatkan 1 kali program wisata Nusantara, yaitu wisata ke negara-negara di Asia Tenggara, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di NASA ini kelebihannya juga kita punya banyak program pendidikan untuk para distributor atau mitra usaha. Baik itu program yang diadakan oleh perusahaan bekerjasama dengan Diamond Network maupun program pendidikan yang diadakan oleh setiap jaringan tersendiri maupun pendidikan yang diadakan oleh perusahaan. Ya, semuanya dalam rangka mendukung Anda membangun bisnis NASA sehingga akan mendapatkan keberhasilan ya pada akhirnya nanti. Kalau program yang diadakan oleh perusahaan ini biasanya program yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang pernah kita adakan atau yang masih rutin kita adakan, yaitu public speaking, yang memberikan Anda pengetahuan dan kemampuan untuk berbicara di depan umum atau berkomunikasi yang baik. Kemudian juga ada salah satu program pendidikan luar biasa yang disebut sebagai puncaknya program pendidikan di NASA, yaitu seminar menembus batas. Ini adalah program yang wajib Anda ikuti setelah Anda mengikuti berbagai macam program pendidikan sebelumnya. Karena dengan mengikuti seminar menembus batas ini, Anda akan menjadi orang yang luar biasa lahir batin, yang akan memberikan bekal Anda menjalani kehidupan Anda, tidak hanya di dalam kepentingan membangun bisnis NASA, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, ya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, perusahaan juga punya acara yang bersifat seremoni atau perayaan yang disebut sebagai National Convention atau pertemuan nasional. Ini adalah acara perayaan ulang tahun NASA setiap 5 tahun sekali ya. Jadi setiap 5 tahun sekali dalam rangka memperingati ulang tahun NASA yang berkelipatan 5, perusahaan mempunyai acara National Convention. Ini dulu yang pertama atau ulang tahun yang kelima di Jogja Expo Center. Ini ulang tahun yang ke-10 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ini yang terakhir kemarin, National Convention ketiga untuk memperingati ulang tahun NASA yang ke-15 yang berlangsung dengan sangat spektakuler di pelataran Ramayana Candi Prambanan. Jika Anda ingin hadir di acara yang sangat luar biasa ini, tunggu tanggal mainnya. Pastikan Anda hadir dari sekarang di National Convention yang keempat di tahun 2022 dalam rangka memperingati ulang tahun NASA yang ke-20 ya. Ini wajib Anda hadiri karena acaranya sangat luar biasa, memberikan Anda informasi, memberikan Anda pengetahuan dan memberikan Anda motivasi yang luar biasa ya, seperti itu. Nah, teman sekalian, alhamdulillah dalam perjalanan waktu NASA dari dulu hingga sekarang sudah banyak penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan. Penghargaan ini memang lebih banyak kita dapatkan dalam bidang pertanian karena kita banyak yang berhubungan dengan institusi atau pemerintah di Indonesia. Ini adalah program kita di bidang pertanian. Sudah banyak prestasi yang kita dapatkan dengan peningkatan hasil pertanian di berbagai daerah, sehingga pemerintah daerah setempat memberikan penghargaan bagi perusahaan NASA. Beberapa yang bisa kita tampilkan di sini, ini hanya sebagian kecil saja. Ini di Kabupaten Pati dengan program tanaman padinya, ini di Kabupaten Indramayu juga tanaman padi. Ini di Kabupaten Jepara untuk budidaya jagung. Untuk program budidaya jagung juga ada di NTT ya, kita menjadi bagian dari program pengembangan jagung di sana. Kemudian kita juga mencetak prestasi yang luar biasa, yaitu kelompok petani tebu anggota
pabrik gula Madukismo, anggota kelompok tani tebu yang menggunakan produk NASA ini menjadi kelompok dengan hasil tanaman tebu terbaik ya di musim tanam pada saat itu, yang menjadi bagian dari programnya pabrik gula Madukismo Yogyakarta. Kita juga mendukung program Gernas Kakao di Provinsi Banten pada saat itu. Kita juga mendukung program Provinsi Gorontalo yang menjadi provinsi pengekspor jagung, khususnya pada waktu Bapak Fadil Muhammad menjadi gubernur. Nah, produk kita menjadi produk yang digunakan untuk mendukung program beliau. Kita juga menjadi produk pendukung. Pada saat Bapak SBY menjadi presiden, beliau mempunyai program penanaman padi benih. Nah, padi yang ditanam nanti hasil panennya akan ditanam kembali di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah seluas 100 hektar. Nah, produk kita yang digunakan untuk mendukung program beliau. Kalau produk non pertanian yang sudah mendapatkan penghargaan adalah produk Crystal Egg, tapi di Korea Selatan ya. Nama penghargaannya adalah Global Brand Awards, yaitu produk dari luar Korea yang memberikan manfaat bagi masyarakat Korea, sehingga produk kita mendapatkan penghargaan di Korea Selatan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah dalam 17 atau 18 tahun perjalanan NASA ini kita sudah banyak memberikan sumbangsih yang berguna kepada bangsa dan negara dalam berbagai macam hal, baik itu di bidang pertanian, perbaikan lingkungan hidup, peningkatan kesehatan masyarakat, menjadikan bisnis yang mudah dijalankan, menciptakan tidak hanya ratusan sekarang tapi jutaan pengusaha-pengusaha di Indonesia, meningkatkan penghasilan masyarakat, meningkatkan kualitas SDM Indonesia, dan bisa memeratakan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah kontribusi NASA bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Tentu ini adalah satu hal yang patut kita syukuri bersama. Nah, teman-teman sekalian, ada satu lagi yang penghargaan yang kita dapatkan, yaitu dari Universitas Gadjah Mada pada beberapa tahun yang lalu, yaitu UGM Awards, karena NASA dinilai sebagai perusahaan yang berprestasi dan bermanfaat bagi bangsa. Berprestasi artinya secara bisnis dari kecil bisa menjadi sebuah perusahaan besar. Jadi parameternya adalah bisnis atau secara ekonomi. Tetapi itu saja tidak cukup. Parameter atau ukuran yang kedua harus dipenuhi, yaitu harus membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Dan alhamdulillah dua hal ini bisa kita penuhi bersama. Jadi NASA membuktikan bahwa NASA adalah sebuah bisnis yang membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Produk-produknya pun bisa membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga dengan dipenuhinya kedua hal ini kita mendapatkan penghargaan dari Universitas Gadjah Mada. Penghargaan ini memang diterima oleh Pak Hana sebagai alumni dari UGM, tetapi Pak Hana selalu mengatakan bahwa NASA tidak akan pernah bisa mendapatkan penghargaan ini tanpa kerjasama yang luar biasa, tanpa peran serta yang luar biasa dari mitra-mitra usaha NASA, yaitu Anda sekalian para distributor NASA. Maka penghargaan UGM Award ini juga layak atau juga merupakan penghargaan bagi teman-teman sekalian semuanya. Nah, teman-teman sekalian, demikian materi kita tentang kenasaan. Ya, tadi sudah banyak kita sampaikan, mulai dari sejarah NASA, kantornya NASA, kemudian manajemen NASA, kemudian latar belakang kenapa NASA menggunakan sistem multi level marketing, kemudian kelebihan bisnis NASA, lalu program-program pendidikan yang ada di NASA, penghargaan yang sudah NASA dapatkan, dan program wisata yang ada di NASA. Ya, mudah-mudahan itu semua memberikan informasi yang berharga bagi teman-teman sekalian,
dan akan menjadi bekal dan menambah motivasi Anda di dalam membangun NASA untuk masa depan kita yang lebih baik. Nah, saya muncul lagi teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat ya. Dan sekali lagi kami dari manajemen NASA mendoakan teman sekalian tetap selalu sehat dan semangat di dalam menjalankan bisnis NASA untuk masa depan kita yang lebih baik. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjalin kesulitan ya, tetap menjalin kerjasama di antara jaringan Anda sehingga jaringan Anda tetap solid baik kepada upline maupun kepada downline, sehingga ini merupakan salah satu kunci keberhasilan Anda membangun bisnis NASA. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.